Jumpa kembali bersama saya Wong Ganteng Sak Donya. Mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas dalam percakapan ini karena percakapan ini saya naikkan dalam konten YouTube. Bagaimana Mbak E? Ya Pak, iya udah ngerti. Terima kasih ya Kak sudah nelpon balik. Gimana Mbak? Sampai telepon-telepon terus. Iya, saya tuh kan punya keponakan, pengen ke Hong Kong, tapi nol. Kira-kira bisa nggak ya Kak? Ya bisa, tapi harus masuk PT dulu. Iya, ya iyalah pasti suruh ke PT, soalnya suruh belajar juga Kak bahasa biar kuat juga, kuat mental gitu. Iya, karena kan nggak Hongkong kan nggak segampang apa yang dipikirin kan, sampean juga tahu toh. Iya, iya Kak, di sini kerja capek. Nah kan, Iya, capek hati, capek saya perasaan, capek fisik, iya, capek semua ya. masih juga dikomplain udah lama juga. Ya kan? Nah, Iya. ponakannya siap apa enggak kondisinya kayak gitu kan? Dia bilang udah siap, katanya katanya di Indo susah cari kerja, udah harus nyogok uang, terus kerjaannya juga katanya belum apa, udah dipecat, katanya di Indo tuh sekarang susah, mau cari uang sehari 50.000 juga susah katanya. Apalagi udah punya anak dua. Beneran ya Allah, Cassandra, kalau lihat saya tuh sedih banget. Orang cuman kerja di rest area aja loh Kak, harus ada orang dalam. Masya Allah, aku bilang. Terus udah kerja nggak itu ya, nggak cocok yang ngurus-ngurus orang dalamnya itu, langsung dipecat. Susah cari kerja, makanya katanya pengen ke Hong Kong aja bila katanya. Siapa tahu katanya insya Allah kuat mental katanya. Kan saya udah bilang ya Kak, di sini itu kerja itu pokoknya harus manut sama majikan. Misalkan dikasih libur hari apa aja mau, kitanya harus sergap kalau kerja itu. Ya kayak saya di sini Kak, saya rumahnya 4 tingkat loh sendiri. 4 tingkat Mbak? Iya, di Satin. Gila, Satin. Satin, iya, perumahan villa di City One. Oh, orang kaya berarti? Ke gunung. Iya sih, orang-orang kaya, cuman gimana ya Kak, saya di sini enaknya apa, saya punya kamar sendiri, WC sendiri, itu aja sih sebenarnya. Ya Kalau kenapa? kerjaan tuh capek. Enggak, kenapa kasih tanyain ke majikannya mau ngeceng ponakanku enggak gitu loh. Biar aku ajarin di sini gitu, biar enak sama sampean. Kak, saya baru itu Kak, baru tanda tangan kontrak lagi, enggak, dia enggak butuh 2 orang lah Kak, di rumah kan di sini cuman suami istri aja, anaknya di luar negeri, cuman kerjanya itu cuman bersih-bersih sama ngurus itu loh Kak, kayak manuk, kayak kura-kura gitu loh Kak. Kura-kuraku banyak, ada 24. Gila. Oh, hewan-hewan ya? Iya, terus itu apa sih, kayak burung ya, burung kakatua yang mahal itu loh, Iya, kayak iya, iya. 45.000. Ngeri itu harga. Itu Yang bisa ngomong ya? iya, itu ada 8 Kak. Lulul. Wah. 9 sama yang kecil. Kerjaanku tuh nonstop Kak, beneran. Terus nyuci mobil, udah rumahnya di gunung, naik ke atas. Ya makanya ya berdua ngerjainnya sebegitu gedenya kan 4.000 bagi 2 Gak, kan 9.000. gak bakalan mau Kak, saya di sini udah 5 kontrak di sini. Gila. Kerjaan capek tapi nyaman gitu loh Kak. Iya, gajinya oke kan. Masya Allah, demi Allah Kak, gaji saya standar. Waduh. Ya, gaji saya seperti di kontrak, kalau misalkan 4630 ya 4630, nggak pernah ditambah. Oh, gaji cuman gitu ya 47 enggak. Nah, cuman majikannya nggak rese, majikannya nggak yimcim, ya sudah semuanya bersih oke gitu ya. Ya kadang-kadang sih ada cerewetnya, tapi ya udahlah, kita dablek aja lah Kak. Oh, bandel aja ya. Dimarahin ya. Iya, kalau dimarahin ya udahlah, minta maaf, udah, yang penting kita udah kerja sergap lo, udah kerja bener. Lagian suaminya lo ada di rumah, dia lo tahu kerjaan aku banyak. Suaminya nggak ada di rumah. Oh, pebisnis.
Enggak, suaminya ada di rumah, istrinya yang kerja. Loh, malah kebalik. Iya, suaminya itu kan jadi ngurusin halaman gitu loh Kak. Suami. Bunga-bunga kayak gitu. Mainin itu apa sih, burungnya itu gitu. Oh, Diajak main, diajak ngobrol gitu di halaman, bunga-bunganya ditata sama dia, nanam-nanam apa gitu loh Kak orangnya. tapi bisnis juga duitnya. Ya seperti duitnya banyak, dia itu duitnya banyak, yang nggak tahu pokoknya nggak kerja keluar di rumah terus. Oh, Cuman jadi yang cewek kerja. bawa mobil ya. Enggak, Duh. dianterin sama suaminya, antar jemput. Oh, antar jemput. Iya, aku tiap hari ya nyuci mobil. Dingin-dingin Orang juga kemarin nyuci juga mobil. Iya, tiap hari aku musim dingin, gerimis sedikit aja itu loh Kak, tetap harus dicuci mobilnya. Oh iya. Kena Musim gerimis dingin, dikit. iya musim dingin, musim panas, pokoknya saya udah ceritain semuanya sama ponakanku, kerja di Hongkong itu capek, tapi kitanya itu harus sabar. Aku kan dulu di bawah sana ya Kak, di bawah sana kerja 4 tahun. Nah, itu majikannya tuh bukan nggak mau saya, cuman dia tuh kayak ketakutan sama uang bonus itu loh Kak. Oh, long Nah, jadi dia tuh service. iya, katanya ya udah kamu cari lagi. Nah, terus ini majikan ini tuh nanya sama saya, kamu mau nggak katanya kerja di saya, cariin aku dong kayak seperti kamu. Aku bilang aku loh mau finish kontrak, aku bilang gitu. Terus nggak kerja di sini? Enggak, dianya enggak, itu katanya takut uang itulah, aku bilang gitu ya. Ya udah aku ambil kamu, tapi aku mau minta izin dulu katanya sama majikan kamu. Terus minta izin, katanya boleh. Terus aku kesini, ya Allah Kak, pertama masuk ke sini bener semuanya diomelin, ngomong ini gini sampai masang spray itu loh nggak baik buat dia. Masa adaptasi bener Kak, aku cerita ya 8 bulan itu aku nangis terus pengen pulang. 8 bulan 8 bulan nangis terus pengen pulang, gak betah demi Allah. Udah lama-lama udah 2 tahun, nambah lagi sekarang ini udah 5 kontrak. Enggak, sekarang gini, nangisnya itu karena diapain? Diteriakin, dimaki-maki, atau diapain? Semua pekerjaan aku tuh nggak ada baiknya buat dia. Terus? Sampai pasang spray nggak baik, terus masak nggak baik, pokoknya nggak ada baik di mata dia sama sekali. Saya sabar, iyahin aja udah, maaf. Udah setahun itu ya udah agak mendingan. Nah, udah 1 tahun 6 bulan itu dia mulai berubah sama saya itu. Agak baik sedikit, udah nggak banyak ngomong. Terus aku kan nggak mau bilang nambah lagi, ya biarin dia sendiri lo yang ngomong. Katanya kamu mau nambah lagi nggak di rumah aku? Ya terserah kamu, kalau saya kepake ya saya nambah lagi, kalau enggak ya nggak apa-apa. Aku bilang silakan cari yang lain. Nambah lagi jadinya. Sekarang alhamdulillah Kak, ini udah kontrak kelima. Long service dong. Dapat long service dong. Dikasih nggak? Udah, ini katanya mau dikasih. Kan tadinya 6 tahun mau dikasih, katanya nggak mau ngasih kalau 6 tahun. Nanti kalau udah 8 tahun. Nah, kemarin itu kamu minta kertas katanya ke agent kamu, katanya itu loh apa sih katanya, oret-oretan itu kertas itu katanya. Hitung-hitungan. Iya, hitung-hitungan. Terus nanti kalau udah beres itu mungkin data saya udah renew, itu nanti saya mungkin mau dikasih kertasnya sama agent. Yes. Sebentar ya. Oke, siap. Ya, tinggal aja. Oke, matiin aja. Siap. Ya, teman-teman. Lah, dipanggil majikannya agak luar biasa. 8 bulan nangis, pingin pulang. Dengerin ya teman-teman, yang baru mau proses atau yang lama, yang mau proses, kasih tahu saudara-saudaranya kalau mau proses.
8 bulan nangis pingin pulang. Bayangkan, itu pun sudah selesai kontrak loh. Selesai dengan majikan, karena majikan nggak mau kasih long service, itu berarti 2 kontrak. Udah selesai 2 kontrak loh. Di majikan baru dia masih nangis 8 bulan. Bayangkan coba guys. Penderitaannya. Mau pingin dapat gelar, mau pingin cari kehidupan. Keponakannya nyari duit 50.000 sehari aja di Indonesia setengah mati. Kalau ada yang punya solusi, kasih solusi. Bagaimana caranya bisa dapat duit 50.000 sebulan? Teman-teman, bagaimana ini ceritanya guys? Jadi pusing kepala. Nah, kayak gitulah. Terus mau kayak gimana kalau kayak gini ceritanya? Mbaknya lagi dipanggil sama majikannya. Nanti kita tunggu sambil kita ngomong. Jadi ini bukan omongan saya loh ya. Ini omongannya mbaknya ini. Cerita mbaknya, kisah nyata. 8 bulan di majikan baru. Nangis. Halo. Siap. Udah selesai, kalau Ya, belum Kak. selesai lanjutin aja ke majikannya, ditutup. Enggak, dia itu kan nanya, katanya kenapa enggak ada air panas, kamu aku mandi. Orang aku lo enggak pernah mandi malam, mandiku lo jam 6, aku bilang gitu. Terus Tapi kenapa katanya enggak ada air panas, ya kenapa sama kamu dimatiin air panasnya? Ya enggak ada lah. ya kayak gitu ya. Jadi dia yang matiin, dia yang nanya. Iya, itu sampai matanya mendelik, tapi lah biarin aja lah, wong aku nggak salah, dia yang matiin. Padahal udah 5 kontrak masih kayak gitu ya. Iya Kak, kalau nggak disabar. Masa Kak, saya kemarin ya mau tanda tangan itu ya Kak, katanya kamu kerjanya harus lebih bagus lagi ya. Aku bilang, hah, lebih bagus lagi? Emangnya aku kerja kurang apa? Terus aku bilang, ya udahlah, nggak apa-apa lah, aku jalanin aja, iyain aja udah, biar selesai. Aku tuh kalau nggak punya tanggungan Kak, punya anak mau masuk kuliah itu, ya Allah, aku sebenarnya pengen pulang, udah capek. Cuman ini anak masuk kuliah masih ada biaya, terus uangnya buat itu apa sih, kemarin tuh baru bikin rumah habis yang 6 tahun itu. Nggak usah kuliah, ke Jepang aja, les bahasa. Anakku itulah Kak, nggak kayak anak-anak orang lain lah, masih kekanak-kanakan, belum dewasa. Ya nggak apa-apa lah, sampean manjain ya, gimana mau dewasa? Udah Ya gede, bukan dimanjain. nggak ada duit. Sekolah bahasa, kita sekolahin bahasa, nanti cari kerja sendiri, kan gitu tuh. Ya nggak? Ke Jepang emang bisa Kak? Ya bisa lah, ngapain nggak bisa? Kalau anaknya mau. Nah, Jadi itu dia masalahnya. biar maknya pensiun. Kalau anaknya udah bisa belajar bahasa paling rendah N5, N4 ya. Terus habis itu satu ujian lagi namanya SSW, Special Skill Worker. Udah dia dapat visa Tokutegino, sampean pulang tinggal nikmatin hasil. Daripada ya aku nggak bukan menyurutkan kuliah ya. Kuliah pun nanti S1 gajinya berapa coba di Indonesia? Iya, aku juga bilang gitu. Aku bilang, sekarang lo udah masuk kerja aja di Indomaret dulu, udah nyari juga ya, biar sambil kuliah gitu loh, biar ada buat dianya sendiri, nggak terlalu ngebebanin sama ibunya gitu. Dia bilang, gimana Bu, saya tuh udah nyari tapi belum dapet, tapi kalau ke luar negeri itu kayaknya dia tuh nggak bakalan mau lah kan. Les bahasa Kayaknya Jepang. belum. Les bahasa Jepang dulu, ikut tes aja dulu gitu loh. Kursus di SMK bisa. Bisa, saya itu malah justru sekarang lagi kampanye buat anak-anak SMA, STM untuk belajar bahasa Jepang. Di Jepang lagi banyak dibutuhkan. 150.000 sampai 200.000 per tahun. Mereka butuh orang. Karena orangnya habis. Gimana, Kak?
Kenapa? Biayanya berapa kalau ke Jepang? Nggak usah mikirin biaya dulu. Dia les aja, suruh les Mm-mm. bahasa Jepang. Target yang dicapai lolos JLPT atau kemahiran dalam bahasa Jepang, tes kemahiran bahasa Jepang. Itu ada Oh levelnya gitu. N5 dan N4. Dia suruh serius. Nggak usah Oh, sampai 4 tahun. Dia 2-3 bulan karena masih muda. Kalau dia serius 2-3 bulan 4 bulan dia pinter kelar kan. Kalau udah pegang sertifikasi N4 sama N5 itu cari kerjaannya lebih mudah di Jepangnya. oh Kan gitu dia ya butuh Kak. bahasa. Sampai belajar bahasa Coba aja, nanti. bahasa Kantonis di PT aja berapa bulan udah nyantol, apalagi anaknya yang masih SMA. Saya sekarang lagi kampanye itu buat emak-emaknya. Kalau emak-emaknya dikasih tahu, dibilangin belajar ke Jepang kan udah pusing kepalanya ya kan. Makanya kita setting anaknya. Jadi kalau anaknya sudah bisa belajar di sana, udah dapat kerjaan di sana, emaknya kan pulang cepat. Gantian kita doktrin anaknya. Makmu udah capek, mamamu udah capek, ibumu udah capek, masa kamu nggak kasihan? Ayo genjot belajar bahasanya biar lulus N4 N5. Nanti kita cariin tes spesial skill worker. Udah dapat 2 ijazah itu baru ngelamar kerja. Saya sudah ada orang di Jepangnya. Makanya ini lagi setting, ini adik saya juga lagi berpikir bagaimana bikin perusahaannya, tata caranya, aturannya. Nanti kita bawa semuanya anak-anaknya yang masih SMA, SMP ke SMA. Kalau udah lewat SMA, udah keluar, udah kecampur otaknya, agak buyar kepalanya. Bisa. Halo? Coba nantilah aku. Iya iya Kak, saya dengerin kok. Dibilangin pelan-pelan. Iya Belajar pelan-pelan nanti coba saya. belajar bahasa dulu. Kamu nggak kasihan sama mama. Orang tuanya bilangnya gitu. Kamu nggak kasihan, ya kan? Bukan mama nggak mau nyekolahin, tapi yang pasti-pasti aja gitu loh. Kuliah itu hanya menunda pengangguran 4 tahun. Iya ya, sebenarnya anakku itu ya Kak, dianya sendiri yang mau kuliah, tapi dia juga cari kerjaan gitu loh Kak, sambil kan kalau di tempat saya itu, kalau di Banten itu kan ada kerjanya itu di kampung banget, paling adanya ya kayak gitu Indomaret atau apa kayak gitu, nggak ada pabrik-pabrik, nggak seperti di rumah saya. Saya kan aslinya bukan orang Banten, suami orang sana, sayanya orang Majalengka. Nah kalau di Majalengka itu banyak pabrik, cuman ya itu mau masuk pabrik harus nyogok 2 juta. Pabrikan itu repot. Iya, makanya cari les-lesan bahasa atau les bahasa yang 4 sampai 5 bulan. Nanti deh saya Coba aku nanti tanya. kasih tahu. Iya coba, Kalau coba enggak nanti nanti aku tanya. channel ini, konten ini kan saya naikin tuh. Konten Mm-mm. ini saya naikin, suruh dia lihat. Iya coba saya nanti ngomong ya sama anak saya, Iya. suruh ngeliat. Iya. Jadi gini ya, kelihatannya saya jahat, nggak usah kuliah. Tapi pada fakta dan kenyataannya dicek aja berapa S1. Seberapa laku jadi S1. Sekarang kan lebih banyak anak-anak jadi video editor ya kan. Video kreator ya kan. Sosial media semua pekerjaannya coba. Pekerjaan nggak usah ngantor. Iya sebenarnya ijazah itu kalau dipikir-pikir enggak itu ya Kak. Duh, saya sendiri loh yang D3 yang kuliah 3 tahun itu ijazah saya nggak pernah laku. Ya iya makanya itu Di Hong Kong saya aja ya, juga kerja di hotel yang bener aja itu nggak laku, nggak kepake, tapi bisa kerja nggak kepake. saya pun Aku ngelamar ke KJRI juga nggak kepake. Aku ngelamar jadi pegawai negeri di Pekanbaru sampai 3 kali nggak kepake. Coba bayangin. Makanya dari situ aku, ya sudahlah, inilah negara kita tercinta apapun ceritanya. Tapi kalau kayak gitu mah ya maaf ya Kak saya potong. Berarti kalau kayak gitu mah sayang uangnya kayak kalau seperti itu nggak ya? Nah, makanya saya itu ke luar negeri
usia saya 33 itu merasa rugi. Harusnya kalau saya sudah sejak umur 21 atau 22 saya udah di luar negeri, mungkin hari ini saya udah jadi pengusaha. Makanya di Iya, situ saya berpikir, mbak-mbaknya yang di sini kan udah pada capek tuh nyekolahin anaknya juga, ya kan? Daripada begitu mending les bahasa aja. Tembus tadi jasa 2, ya kan? SSW atau N4 atau N5, N5 atau N4. Tes kemahiran bahasa Jepang, udah terbang aja ke Jepang. 18 sampai 25 juta. Ya, tahu sendirilah Jepang kayak gimana sih, ya kan? Jauh kan sama negara kita kalau masalah etos kerja. Nah, itu yang harus disiapkan. Makanya kenapa dibutuhkan anak-anak yang SMA, bukan dibutuhkan ya. Kenapa anak-anak SMA disuruh maju? Karena mentalnya masih bisa diatur. Masih bisa dirubah. Masih sangat muda gitu loh. Iya kan? iya, Daripada kalau udah terlanjur keluar, udah ngasain kerjaan dah. Makanya di situ saya punya pemikiran. Habis emaknya yang percaya sama kita, anaknya kita geser. iya ya biar ada emak-emaknya pada pensiun nih, kan udah kerja terus Nah, ya, karena kan, sampai puluhan tahun. nah kan terbukti beberapa Iya, kali dari konten itu. Saya mau balik lagi, saya sudah 2 tahun di Hong Kong, saya 5 tahun di Hong Kong, 7 tahun di Hong Kong, mau balik lagi bisa nggak dibantu proses? Nah, coba. Apa nggak namanya itu kegagalan? Bukan saya nggak bicara iya, gagal ya, tapi ternyata nggak cukup gitu loh. Seberapapun uang kita di Indonesia tidak cukup. Makanya kita change. Anaknya sekarang yang diprospek, ya kan? iya benar. Ya, coba sampean pikirkan, iya apa enggak, ya kan? Coba, iya, coba saya nanti ya Kak, coba Iya, nanya-nanya, ngobrol dulu gitu pelan-pelan ngomongnya sama kita. pelan-pelan, ngomongnya pakai hati. Jadi dibuka Ya, satu persatu cara berpikirnya dia. Gitu. Di sini ada iya, jalannya. Ya, ini konten, ini iya, channel, ini tonton. Ini kamu lihat semua emak-emak yang ada di sini yang cerita. Kan kena hatinya tuh. iya benar. Hatinya kena, Nanti saya, hatinya kena, berjuanglah dia kan, bener nggak? iya benar. Oh iya, ternyata nasib emakku itu juga begini juga, sama ya kan, ngerasain sedih, ngerasain pahit. Jadi di situ dia kedorong nantinya, motivasinya muncul. Ya udah lama gitu kan, gitu. Selama ini yang mereka lihat dari emaknya kan setiap butuh pasti ada kan. Iya, Ya namanya emak gimana sih, kerja di Hong ya Kong kan. pasti sayang sama anaknya nih Nah, apa-apa kerja di Hong pasti Kong kan buat diturutin. anaknya, apa dikasih kan. Iya, Tapi ketika dia iya, terlena, dia tidak mau berpikir, dia tidak berorientasi ke depan, dan maknya tidak memberikan gambaran, coba. Kan lama kelamaan kan maknya makin hari makin tua kan. iya, Ya disitulah makanya saya mau coba apa yang bisa saya perbuat gitu loh. Agar iya supaya baik sobat, saya nanti bilang sama anak saya ngobrol pelan-pelan dulu supaya siap, gitu. siap, siap, siap. Kak, saya mau ngasih pesan buat mbak-mbaknya yang kalau cari majikan baru gitu udah finish dari zona nyaman Mm-mm. ke zona tidak nyaman itu resepnya itu 8 bulan itu masa adaptasi pasti nangis terus. Kerasa sama saya loh Kak di sini. Jadi Beneran aku nangis terus 8 dari baik bulan. ke tidak baik ya. Iya, tadinya aku kan per tahun kan cuman majikan laki satu. Rumahnya ya sama 4 tingkat Kak, di bawah sana juga. Mm-mm. Itu nggak ada majikan ceweknya. Ya kerja kayak gitu, nyuci mobil 2, tapi nggak ada majikan cowok. Nggak ada majikan cewek. Cuman bersih-bersih. Banyak istirahatnya lah. Datang ke sini kaget, banyak kerjaan. Tapi saya sabar-sabar itu 8 bulan itu saya nangis terus lah. Itu adaptasi kayaknya ya Kak. Lama-lama juga nyaman kok kalau kerja. Iya, saya sampai nangis. Mm-mm. Ini aja ya kalau dimasukin hati.
Itu barusan makanya sampai mendelik-mendelik, tapi ya saya kan nggak salah. Udah biasa ya. Nggak salah, dia yang waktu itu udah biasa. Karakternya begitu Udah ya kayak kan. Iya, karakternya kayak gitu. Kalau ada apa-apa tuh yang kena marah ya saya. Kalau di kerjaannya ada masalah, saya juga kena marah. Kayak gitu. Sabar Tapi dan harus sabar lah, intinya namanya ngikut sama orangnya, Pak. siap Kayak gitu siap. semuanya. Saya terima kasih ya, Orang saya seneng banget sampai mau bercerita buat teman-teman semuanya yang ada di luar sana bahwa pengorbanan itu tidak sebentar ya. Iya Kak, ya Allah Kak, rumah saya tuh bila Kak sering ada babi. Aku tuh kalau ular ya Kak, ular itu udah macam-macam ular aku sudah nemuin di Hongkong, di sini di halaman. Gede, Ular kalau gede sih enggak, cuman kecil-kecil. ular yang berbisa, kecil tapi berbisa kayak gitu. Udah banyak nemuin lah yang kayak gimana. Jadi semenjak kerja di sini, ular yang berbisa sama ular yang enggak berbisa itu jadi tahu. Tapi majikan tahu juga. Ya tahu, saya kasih tahu. Terus dia bilang, dia takut nggak? Atau ya sudah, Ya dia juga hati-hati gitu. ya udah katanya, biarin aja jangan dimatiin, nanti juga pergi sendiri, bilang gitu. Hati-hati aja gitu ya. Iya, paling hati-hati. Rumahnya saya 2100 Kak. 2100 square. Iya. Kamarnya 4, WC-nya 4. Bu. Mengerikan. Berarti kamar sampean gede ya? Iya, kamar saya sama WC. Oh, Pak. Oh, kamar sampean di WC. Enggak, maksudnya kamar saya ada WC-nya gitu loh Kak. Iya. Jadi tapi ya itu ya, matanya mendelik-mendelik kalau ngomong teriak-teriak. Gaji standar. Aduh. Orang anak-anak baru itu di sini pada nggak percaya loh. Lah nggak percaya masa gaji, kan semuanya pada baru, yang lama-lama udah pada pulang semua, cuman aku yang lama di sini. Oh, di situ, di sekitar situ. Tetangga. Iya. Lah nggak percaya katanya. Masa Mbak katanya sampean udah lama di sini gajinya. Ya Allah, demi Rasulullah, jangankan ditambahin 1000, saya bilang. Yang ganjilnya itu loh, yang 30 itu loh nggak dijengkapin 100 juga. Tetap 30 dapatnya. Nggak percaya, ya Allah, saya tuh masa bohongnya Kak. Iya. Harus ngomong terlalu di atas kalau kenyataannya nggak kayak gitu. Iya. Kalau masalah makanan, cuman enaknya itu apa Kak? Saya di sini makanan bebas, apa-apa dikasih, apa yang mereka makan dikasih, mau yang mahal mau yang apa dikasih. Pokok makanan oke. Makanan oke, nggak rewel, masak juga bebas. Tapi gaji ya? Gaji standar, dia sendiri loh kemarin itu ya Pak, pas mau katanya Cece, katanya kamu loh ini mau habis kontrak, ya terserah kamu loh kalau mau nambah, tapi aku mau uang aku itu yang bonus itu, aku bilang gitu. Iya nanti aku kasih katanya yang ini, kamu kan udah 8 tahun. Aku juga mau nyari lagi katanya, takut nggak pada betah katanya di sini. Emang nggak bakalan ada yang betah Kak. Nggak bakalan ada yang ya diomongin, kamu nyari nggak ada yang betah, coba aja 2-3 bulan anak baru kelar, makanya kamu nambahin gaji saya 2000. Aku tuh orangnya segan loh Kak. Ya aku ngerti, gitu. aku ngerti ya. Tapi nggak apa-apa, sampean bisa berpindah lagi kalau dia nggak mau kasih. Itu ada bargaining power. Jadi dia, ya sudahlah, daripada nanti 2 bulan aku juga buang uang, udahlah aku kasih lah. Nanti kayak gitu, kalau dia kalah ya nggak apa-apa, sampean pulang istirahat dulu. Bilang aja aku berubah pikiran, aku mau nambah, tapi tambah 2000 bisa nggak? Misalnya. Udah tanda tangan. Tambah berapa? Tambah berapa? Enggak ditambah, enggak standar. Ya sudah. Yang kontrak sekarang. Ya sudah, kalau buat saya ya, sekali lagi ya, aku nggak mau, tapi sampean yang jalanin ya. Orang kayak gitu kan sudah ketergantungan sama sampean, Mbak. Harusnya ketika orang sudah ketergantungan, kita ganti. Kita yang naikin harga. Ya aku ngerti orang-orang Indonesia selalu segan, selalu nerima. Ya tapi sampai kapan?
pinggangnya Iya, udah di situ tuh. boyokan. Jadi kadang ada gini nih, oke kamu tak kasih long service, ya sudah, ya terima, ya buruan cairin long service-nya gitu. Oke, habis itu kan bilang, besok lagi aku kan sudah nggak terima long service, tapi kelihatannya pinggangku udah mulai capek nih ngerjain rumahmu yang sebegini gedenya, kelihatannya nggak sepadan deh kalau gajiku segitu. Sekarang terserah sama kamu deh gitu. Sebenarnya nggak apa-apa habis dikasih long service ya. Kita ngomong kayak gitu, oh kamu ya habis dikasih long service sekarang mau minta mendelik-mendelik, ya terserah kamu. Kan aku udah terima. Balik lagi gitu. Pulang dulu istirahat atau cari majikan, habis itu pulang. Balik lagi kan sudah ada masuk majikan baru. Sampean bilang ya, Iya, rekod sampean itu udah nggak main-main loh ya. Di rumah satunya di luasan segitu sampean kuat 4 tahun. Nah, di sini sampean 8 tahun. Itu rekod loh ya, itu rapot, itu nggak main-main itu. Tapi setidaknya ya sampean punya, misalnya ya walaupun kita nggak tahu majikan berikutnya baik atau tidak, tapi setidaknya pengalaman sampean itu bisa buat senjata. Aku nyuci mobil, aku nyuci ini, nyuci itu, bla 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 bla. Nah, ganti ke majikan sebelah, misalnya ada sebelah misalnya. Sampean ketemu, dadai cingsang, nyapa gitu aja, sok kenal sok dekat aja sebelah, pancing lagi. Aku di sana digaji segitu, aku mau pergi gitu. Nah, nanti jadi kasak kusuk di situ. Dari satu sampean itu bisa menaikkan gaji yang lain-lain semua. oh gitu ya Kak. Ya otomatis kan mereka Itu berbicara orangnya, satu komplek. itu orangnya nggak berani kan mau ngomong kayak gitu, bukannya Ya mental sudah, saya ya mau nggak ngomong apa-apa. mau Kalau sampean kalau nggak kalau sampean nggak berani ya sudah, diterima aja segitu, disyukuri. Kalau saya begitu, Mbak. iya, Kalau saya ngomong, kalau saya iya, kasih tahu. Karena perbaikan diri kita, perubahan nasib kita, semuanya berawal dari kita, bukan orang lain. Ya silahkan sampean renungkan. Setelah long service-nya bisa sampean terima, ya benar terima kasih juga dapat long service, ibaratnya sudah sekian tahun. Harusnya tetap nggak dapat, tapi karena majikan bermurah hati dapat. Tapi habis itu pinggang ini kan juga pegel juga gitu. bukan pegel-pegel lagi Kak, rumahnya di gunung dari bawah ke sini naik, belum cuma yang 4 tingkat, naik turun Lah ya lagi, habis itu sudah. di lantai 3. Ya sudah, tapi kan sampean nerima ya, terus aku ngomong apa? Aku bisa apa kan gitu. Nerimanya itu apakah saya di sini jadi punya kamar sendiri, itu sih intinya Mang, Ya iya, punya ya kamar sampean sendiri. sampean dikasih ruangan VIP aja udah bahagia. Padahal sebenarnya energi sampean itu bisa lebih nilainya. Sekarang saya tanya, ya, sampean punya kamar sendiri, gaji standar. Sama kalau sampean ada majikannya di kota, rumahnya sempit, ya kan? Nggak punya kamar tapi Iya, gajinya standar, pilih mana? Kerjaannya ya sudah jam setengah 10, jam 10 kelar misalnya. Coba kalau kita mau hitung-hitungan. ya dari rumah kecil lah Kak. Nah, ya sudah. Saya ini kompor meledup, tapi sekali lagi saya tidak ngomporin. Sampean semakin hari semakin tua. Nilai sampean itu Iya, harusnya semakin tinggi, bukan semakin rendah. Ya, sampean harus begitu. Harga sampean nggak bisa standar-standar. Harga sampean harus di atas lebih. Terlepas dia mau kasih kamar, dia mau kasih WC, dia ngasih tempat yang layak. Yang sampean butuhkan kan bukan tempat yang layak, tapi duit yang agak lebih banyak. Balik ke sampean sih, aku nggak ngerti. Butuh duit atau butuh apa? Wong sama-sama tidak nyamannya, sama-sama kerjanya. Ya itu semua kembali sama sampean sih, Mbak. Iya kan, nanti aku nih nunggu ini dulu saya Ya nanti ini. betul. Kalau udah, iya Baru harus sabar dulu ya Kak. nggak apa-apa. Ambil uang ini Iya dulu. dong, ngambil Saya dulu. udah Iya pasti. Makanya saya tadi bilang, kontrak. hajar dulu itu. Iya, Habis yang udah kontrak kelima. udah di depan mata ya. Iya, Ya sudah, asalkan dia nggak bohong beneran loh ya. Kalau dia bohong beneran, kalau Iya. saya cabut lah. ya aku lihat aja nanti dia sendiri. Aku udah ngomong kok sama Ijen, kata Ijen nanti kalau dokumen kamu udah selesai aku kasih kertasnya, bilangnya gitu. Ya, Kayak gitu, kalau udah bisa aku sekarang nunggu. cepat, ini butuh buat anak begini, anak begitu, jangan dokumen kelar ya. Iya.
Kertas hitungannya itu aku mesti cepat, bilang gitu. Kalau enggak sini kasih saya, iya. hitung-hitungannya aku ngasih sendiri buat majikan. Lihat aja tuh. Agent itu biasanya Ya kayak coba. gitu, nunda-nunda. Harusnya sampean kan nggak dapat, tapi dapat. Dianya agak iri kan. Ya coba aku nanti kalau kalau nggak mau ngasih aja ya aku tinggal nyari kertas aja Iya, suruh tulis sendirilah. majikan. Iya, tulis Hitung sendiri sendiri aja kan Kak. udah tahu hitungannya toh. Iya, Oke? iya, udah tahu iya Kak. Mm-mm. Terima kasih banyak ya Kak. Nanti Semangat ya, terima kasih ceritanya saya iya, berbagi buat teman-teman semuanya. iya, kalau aku cuma ngasih solusi aja, pokoknya kalau mau cari majikan lagi, adaptasi itu meskipun kita udah lama sama majikan, pindah majikan itu pasti selama 8 bulan itu nangis terus. Siap, Udah, siap. dijamin nangis terus. Kerasa ke saya sama saya. Iya, iya, iya. Oh iya Kak, saya mau nanya itu Kak, PT-nya di mana ya Kak? Nanti kita kasih info, soalnya kita masih belum dapat ya PT yang buat non. Karena kemarin Oh nggak bagus, gitu. nggak deal. Tapi nggak apa-apa, simpen aja, nanti Oh, kapan-kapan di SMS tanyain lagi, atau anaknya sendiri suruh telepon kita lah. oh, Suruh tapi nonton itu konten daerah aja. No. Jakarta itu ya Kak, daerah Jakarta sama Bekasi, soalnya kan Jawa Barat saya. Ya, masalah PT itu nggak usah dipikirin. Kalau udah mau keluar negeri ya sudah. Ya kalau Oh semuanya gitu serba ya Kak. milih-milih, sampean belum ngapa-ngapain udah banyak milih, malas nggak kitanya yang mau Oh, bantu? oh berarti kalau di Malang juga ya udah nggak apa-apa pakai travel gitu ya Kak. Misalkan di Jawa, di Banyumas, di Ya mana intinya nggak kan, apa-apa naik travel. intinya kan dia mau percaya nggak sama Iya, kita. Kalau nggak percaya sama kita ya cari yang deket aja loh. ada yang deket tapi akunya nggak ngizinin. Takut di Makanya, sininya nggak tanggung jawab. nah ya sudah. Iya, Ya, makanya itu Kak saya ya nyari yang tanggung jawab. nah, Ya sudah Kak, makasih banyak ya. sehat selalu pokoknya ya Mbak. Tetap semangat dan terima kasih atas semua ceritanya. Mudah-mudahan memberikan inspirasi buat yang lainnya. Oke? Amin, amin, Oke. amin. Semangat, Yuk. pokoknya harus semangat. Yuk, Siap. Assalamualaikum. Sehat selalu Mbaknya. Iya, iya, amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Finish 2 kontrak, majikan baru nangis 8 bulan. Keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye bye.